Tahun 2004 kalau nggak salah kita bikin pertama sama Brother Arya. Lagi nangis-nangisnya kita bikin berdarah-darah buat HDCI, bro. Apa yang terjadi? Kita bikin dengan biaya yang sangat tinggi. Pak Garuda pada saat itu menjadi anggota kehormatan dan loyal banget, baik banget, memberikan bantuan kurang lebih 600 juta. Tapi kita bikin acara, bro, super anjur. Kita nangis-nangis semuanya, bro. Nangis-nangis. Dan pun di atasnya masih rumput. Wah, udah. Sampai tahun berikutnya, 2006, 2007, kita belajar dari kesalahan. Aku terus terang aja, kalau aku konseptornya, satu konsep tertunggal, bro. Bukan sombong. Karena aku buka majalah, buka apa pada saat itu. Pengalamanku di luar negeri, untuk event, aku jadiin. Harus bertema. Bandung Bike Week, hari ini temanya adalah Beauty and the Bike. Hari ini adalah Ghost Rider. Hari ini. Disitulah sukses. Ini ada satu cerita lagi yang balik lagi ke personal, brother ya. Sebagai milestone nih kalau kita menyebutnya ya. Milestone of Ju, ya kan? Ketika tahun 96, brother kan sebagai privater, biker ya. Nah, ketika sendiri itu masuklah ke bergaul dengan klub-klub HCB, Brotherhood ya. Kemudian tahun 2000 malah masuk ke dianggap sebagai anggota HDCI dulu, Papa Aye ya. Gimana brother ceritanya? 86 aku kan beli, tapi acara beli Harley. Beli Harley pertama yang WLA itu kan belinya di acara ulang tahun Brotherhood. Aku juga sudah MC dan sebagainya. Otomatis ketika aku beli, aku ngadakan diadakan sih. Zaman Tegep tuh, diadakan yang namanya small ceremonial lah. Jadi boleh dibilang aku juga orang yang jarang juga beli Harley kan pada saat itu kan. Belilah Harley WLA itu dari Jakarta, Ferry yang datang kebetulan pada saat itu dia, si Ko Ferry itu ikut ke acara Brotherhood, lalu terjadi transaksi. Duit gue cuma sedikit, gue belum merit tuh. Harga 16 juta, gue punya 9 juta. Terus gue bilang nanti gue bayar deh setelah gue merit. Karena apa? Karena gue dapat angpau dari merit gitu kan. Taunya minta waktu 3 bulan, gue merit 1 bulan setelah itu, si Ferry itu datang setelah gue merit baru pertama kali, 1 hari merit, datang. Nagih si geblek, gue bilang nih orang, 9 juta itu untungnya gue dapat. Jadi itu uang ampau itu gue kasihin tuh ke ke si Ferry kan. Pergi pada saat itu bilang pergi kayak gitu. Nah, langsung ke Jakarta dipakai Norton, balik langsung ke sana. Nah, akhirnya aku dengan Brotherhood kan. Dengan Brotherhood. Tahun 2000 itu aku ikut Wing Day pertama kali menurut aku. Buat aku. Sebelumnya kan ada Wing Day 90, 80 ada. Tapi buat aku yang pertama kali Wing Day. Pergilah ke sana. Itu yang masih ketua. Wah, itu bapak saya ya. Jadi bapak yang luar biasa, Kang Ayi itu. Kang Ayi dengan bahasa Sundanya, aku akhirnya jadi mencintai budaya itu dari situ. Loh, gue ternyata waktu zaman gue yang gue bilang K-popnya zaman dulu salah nih gitu kan. Ternyata mereka tuh gue nganggap mereka kampungan gitu kan. Dan ternyata tuh nilai-nilai luhurnya kuat banget. Datang ke sana dia udah tahu kalau saya tuh ya udah artis pada saat itu kan. Naik motor. Kang Ayi bilang gini, lu pakai Harley sekarang, gila, bukannya ngomong ke gua lu suka Harley gitu kan. Wah, dia kenalin ke orang-orang, ini nih si Ju nih, gini. Dia bilangnya bukan Ju, Uju. Itu satu bahasa Sunda yang, aduh, ini si Uju nih gitu kan. Ju, bantuan saya, dia bilang gitu. Apa? Ini acara di Wing Day, belum apa-apa. Apa acaranya, Pak? Ada bakya crash, balap karung, lomba makan sosis gitu, keluarga-keluarganya. Tarik tambang di pantai gitu kan. Waduh, ini kok acara kayak 17 Agustus gitu. Pada saat itu saya udah pernah pergi ke Australia, terus pada saat itu juga berkesempatan pernah pergi ke Amerika kan. Tahu bagaimana tuh acara-acara motor gitu. Pap, kalau boleh, saya bilang, saya tak panggil Papap kan. Pak Akang pada saat itu, Kang, kalau boleh nih, gini-gini acaranya. Terserah kamu, Ju. Yang penting nanti terjun payung harus ada. Jadi orang Aves, orang Wanardi, orang Harley juga. Abah Iwan Abdurrahman tuh anak Harley juga. Terus anak Kang Hani, anak Harley. Jadi semua tuh komunitas Bandung yang ngerasa dirinya jago, yang ngerasa yang ngaco lah. Orang itu pasti Harley juga. Jadi aku juga harus mengakomodir tuh acara terjun payung. Ada yang mendarat di laut loh, bro. Kayak gitu tuh. Terus dan itu aku kemudian tahu kalau itu tukang Hani gitu loh. Nah, itu tuh sampai sekarang itu mereka mempunyai keluarga penuh. Dan yang hebatnya apa? Acara pada saat itu udah banyak orang juga yang sudah menjual motornya. Anak HCB, termasuk Adang, banyak lah ya. Kalau Kang Adang masih ada, terus kalau Kang Eman Munir masih ada. Terus Saulus, saya masih pertama kali ketemu Saulus tuh. Dia juga kalau nggak salah udah pakai motor Inggris, motornya udah nggak dipakai tuh, biasa kalau nggak salah. Tiba-tiba bro,
itu mereka membawa orangnya, gathering kalau zaman sekarang, dengan semua keluarga besar, anak dan istrinya, menggunakan bis. Gua terenyuh gila nggak? gitu. Mereka meng-create bagaimana orang itu supaya ikut menggunakan bis. Dari situlah saya tidak dibayar, tidak apa, saya untuk anak-anak Harley dan Brotherhood bersatu semuanya, sukses. Namun di perjalanan hujan turun bro, di tengah acara hujan turun, motor pada jatuh karena diparkir di ini, jadi abrasi kan tanahnya, si pasirnya pada jatuh. Itu kenangan tidak terlupakan. Lalu saya bertemu dengan Kang Tatang. Di perjalanan Kang Tatang nolong saya juga pandang sebelah mata, karena saya nggak tahu anak HCB siapa saja. Orang HCB, dia nolongin saya, motor saya mogok. Kenapa Cep? Wah, saya bilang, nggak, ini urusan saya. Dalam hati gua, dia nggak pakai motor, dia pakai hardtop. Siap lu gitu kan, sampai lu dia ngikutin terus sampai dia bawa tuh makanan dari mobil. Ini buat Cep gini. Saya berenam dengan anak Brotherhood yang kebetulan sombong semua lah ya, anak-anak muda yang sombong pakai motor Harley lain gitu kan, yang cuma saya aja Harley butut gitu kan. Kang Tatang bilang, saya lihat Ju gitu. Dan di mana? Gue bilang gitu. Di panggung. Wih, lihat gue di panggung gitu kan. Nah terus Bapak siapa? Dari mana? Saya kan ikut Wing Day. Gue bilang, masa pakai mobil? Gitu kan, Mas. Motor saya 9 katanya, dipakai anak saya semua. Wah, baru gue kaget kan. Tapi gue pikir, ini bohong nih bapak ini kan. Dipakai sama anak saya, yang terakhir sama anak bungsu saya katanya, yang cewek. Gitu kan. Saya belum kenal dengan keluarga beliau kan. Terus saya tanya, Bapak kerja di mana? Bapak mah kecil-kecilan usahanya. Ya, itu aja. Rumah makan Ampera. Wah, astagfirullahaladzim. Rumah makan Ampera itu punya motor 12 loh. Iya, bapaknya Kang Cepi. Pada saat itu punya motor 12. Saya aja sampai Doglet punya, sampai yang terbaru juga ada. Sampai saya aja mau datang ke Ampera, ke rumah makan atau ke rumah Pak Tatang, itu nggak mau saking mindernya. Sekarang ada di depan gua dan memberikan pertolongan gitu kan. Oh, Bapak ini yang punya Ampera. Iya, Kang Ju. Ya sekarang kalau lapar Kang Ju datang aja ke Ciamis katanya. Jangan ke Bandung dulu, makanlah di rumah saya. Dan di sini juga ada Ampera. Sampai enggak Pak gitu. Wah, gila begitu baiknya. Sampai saat itu Kang Tatang udah kayak bapak sendiri, ditularkan ke anak-anaknya, ke Kang Cepi. Jagain Ju kalau ada acara apa-apa, HCB sampai acara apa namanya pembukaan Ampera di mana-mana, itu tolonglah Ju yang bikinin acara konsepnya dan MC-nya. Itu sama Kang Tatang, sampai akhirnya kenal dengan Kang Cepi yang baik hati semuanya. Dari situ terus bro. Dan akhirnya aku di HDCI pun dipakai terus sama Kang Ayi untuk acara. Alhamdulillah. Acaranya mengalami kemajuan-kemajuan sampai Wing Day pertama kita bikin, Bandung Bike Week kita ide kami yang sebelumnya nggak pernah ada, kan ada 2, Bandung Bike Week dengan Wing Day kami bikin. Waktu itu Kang Joni sebagai ketua pelaksana dan wakil ketua Kang Ayi sebagai ini ketua, Kang Joni ketua pelaksana, aku kan Kang Joni direktur aku juga kan di tempat kerjaku di Project P. Akhirnya gampang untuk bikin sesuatu. Tapi bro, alhamdulillah tahun berapa ya? Tahun 2004 kalau nggak salah kita bikin pertama sama Brother Arya. Lagi nangis-nangisnya kita bikin berdarah-darah buat HDCI bro. Apa yang terjadi? Kita bikin dengan biaya yang sangat tinggi. Pak Garuda pada saat itu menjadi anggota kehormatan dan loyal banget, baik banget, memberikan bantuan kurang lebih 600 juta. Tapi kita bikin acara bro, super anjur. Yang datang cuma 40 motor bro. Waduh sedih. Itu Bandung Bike Week pertama. Itu yang di Gasibu ya, 2004. Iya, kita nangis-nangis semuanya, bro. Nangis-nangis. Dan Gasibu di atasnya masih rumput. Udah. Sampai tahun berikutnya 2006, 2007 kita belajar dari kesalahan. Aku terus terang aja kalau aku konseptornya satu konsep tertunggal, bro. Bukan sombong. Karena aku buka majalah, buka apa pada saat itu. Pengalamanku di luar negeri untuk event aku jadiin. Harus bertema. Bandung Bike Week hari ini temanya adalah Beauty and the Bike. Hari ini adalah Ghost Rider hari ini. Disitulah sukses. Sukses. Jadi kalau konseptor aku sebenarnya orang konseptor tunggal. Tapi aku terima kasih pada teman-teman. Arya membantu dengan segala yang ada dari Arya kan. Kalau Brother Arya kan kita tahu. Dia orangnya kan yang temperamen. Cari duit ke sana, ayo jeung aing tagih. Tapi mereka selalu bilang, Pak Kang Boxer, saya cuma mintanya Ju datang ke sini. Saya kan nggak enak juga, ikut gua lah. Hanya beliau ngasih nggak kecil-kecil bro, 10 juta, 15 juta pada saat itu tuh gila. Kita sudah bisa ngumpulin uang dan akhirnya kita acara bikin sukses. Mereka suka senang semuanya. Sampai ini bertahun-tahun itu zaman Kang Ayi dan Brotherhood nggak ada masalah. Semuanya bersatu, semuanya bareng-bareng. Kita menjadi satu unity. Makanya Kang Ayi di situ punya semboyan. We are not
apa? We are not unity, but we are together. Jadi gini, kita ini bukan kesatuan lah. Sokwe tersebar di mana-mana, tapi kita bersama, gitu loh. Ya. Nah, oleh sebab itu bodor gitu kalau ada yang ngomong one face color gitu loh. Itu sahabat kita di sana gitu loh. One face color, terserah siapapun. Kalau menurut aku, aduh Indonesia jangan begitulah. Kang Ai itu udah hebat. We are not unity, but we are together. Jadi lu semua anggota kita, walaupun lu di mana-mana dan bukan anggota secara resmi kita Kongatan ADCI. Fuck itu yang namanya kartu anggota dan sebagainya. Dulu nggak ada kita kartu anggota. Tapi kalau ketemu, dengan IMBI, dengan siapa? Kang Ai selalu bilang, Ju, ada acara IMBI. Bantuan atuh, saya bantuin. Dapat duit? Ada. Walaupun misalnya nggak secara profesional, pertemanan, oke bro, MBC semuanya, tapi semuanya tunduk dan semuanya ada dalam aturan kita. Kang Ai, Arya menjadi maskot HDCI dan Arya dimiliki bukan hanya HDCI oleh semuanya. Saulus bareng dengan kita, Kiki, almarhum, wah semuanya jadi teman-teman dan kita menolong. Bahkan Kang Iwan Bule pun kan, atau Pak Iwan Irawan ya, beliau itu sangat respect sekali sama kita. Sampai ada sahabat kita, bukan dengan HDCI dan semua dengan teman kita, kayak itu together itu. Sampai ada teman yang gula, teman saya Bintang, setahun dengan saya di sini. Terus saya kehabisan untuk, ya saya bukan ngebiayain dia, tapi kan ada uang juga. Kang Iwan pada saat itu, udah Bintang dengan saya aja, tinggal di rumah Kang Iwan. Dibantu, ada orang yang ginjal, wah gila bro, kita persahabatan. Itu warisan leluhur dari teman-teman HCB. Kelihatannya seperti orang-orang marginal bro, tapi mereka kuat. Itu yang nggak ada. Sekarang orang bisa beli Harley apapun berapapun harganya, tapi ininya nggak ada. Bro. Dan secara acara semua pun tidak ada acara yang mengikat menjadi kesan, yang kesan itu menjadi keluarga besar. Dulu kalau acara sudah hanya gembrang-gembreng, tidak hanya apa. Kalau sekarang terbalik, acara berantem. Acara mau dangdut nggak ada marwahna, berantem garutnya. Kalau dulu enggak, kita joget, kita rock and roll, kita sama-sama Saulus. Kalau acara bernyanyi, wah, edan, kita menyanyi, tapi nggak ada ribut. Kita bergandengan tangan, kita sahabat. Dari kenangan-kenangan itu kita sono kan. Ayo ketemu. Hanya mereka kuat bro. Turaku kuat. Nah, jadi kalau yang dinamakan itu saya bilang itu hanya egois dan itu hanya polarisme saja. Pengkotak-kotakan one face one color. Bebas lah. Arya zaman saya ada Ari dari MBC, ada semua dari IMBI. Kang Arya pada waktu itu ngomong, Ju, ayo mereka jual motor, mana kembali itu? Anak mana? Anak MBC. Baiklah, tuh nanam. Kita sahabat Iding juga MBC kok. Katumiri semuanya gitu. Iding ya. Jakarta juga sama bro. Ada Yayasan HUK, ada HUK, ada ISHD, HDC. Saya ngemsian juga di sana. Saya juga sebagai ikon daripada Mabua pada saat itu. Saya bantu anak Brotherhood untuk dapat bantuan dari mereka. Akhirnya JJ dipakai, semua dipakai. Tegap, saya naik motor berdua, bertiga. Naik motor cuma berenam bro, naik Harley pada saat itu. Yang aktif ya. Saya Tegap. Sebelumnya ada Bara. Kayak Bara ke dancer, lupa. Jadi kan saya Tegap, Bobby, Nanang, Bes. 2 motor Inggris, 3 motor Inggris, 1 motor Jerman, yang 4 itu motor Harley. Dan itu setiap Rabu otomotif keluar itu giliran. Hari ini Tegap dengan judul berbeda. Kalau saya di Bandung terkenal Bon Jovi Bandung yang selalu naik Harley. Itu selalu ada di cover-cover otomotif pada saat itu. Dirubah bergilir semuanya. Kayak gitu bro. Jadi nilai-nilai luhur itu yang sekarang terpolarisasi. Mereka bangga dengan ini, tidak membantu satu sama lain. Padahal apa sih, kita bukan nyari, kita bukan drug seller, kita bukan rebutan lahan, kita bukan preman juga, kita bukan politik, kita bukan apa. Sekarang punten ya, ada yang namanya, maaf nih kalau misalnya tersinggung, misalnya gini, biker Muslim, biker Kristiani, what? Kita berbicara motor, don't talk the politik, don't talk religion. We are, what a religion we are? Motorcycle. Jangan ngomongin agama. Kalau kamu mau agama, maksudnya ada Islam, ya kamu berdakwahlah, atau kamu bersolatlah, atau kamu bersedekah. Jangan dibawa motor gitu loh. Gitu. Di sana di Amerika ada yang namanya Motorcycle Church and Christianity. Ada. Cuma mereka lingkungan gereja aja gitu loh. Dan itu untuk gereja juga. Di sana di Arab juga ada. Apakah di Arab juga ada Muslim biker? Nggak ada.
Mereka semuanya terlihat seorang orang-orang sekuler gitu loh. Kayak gitu. Kalau kebayang kalau misalnya nanti maaf nih Muslim, biker Muslim, biker Kristen nih. Nanti ada lagi biker Konghucu, biker Buddha. Terpecahlah kita. Terpecahlah kita. Kita ketua-ketua di Jakarta ada Yusuf Nathan, seorang Chinese. Di Indonesia di Bandung. Di Bandung. Mabua ya. Enggak dong. Dia HDCI Jakarta, SAD awalnya. Di Bandung banyak itu orang-orang kayak Saulus, terus ya Arya juga sama kan. Kita tidak pernah berbicara agama. Kita tidak pernah baca. Sekarang orang bikin, fuck, menurut saya jadi nggak oke gitu loh. Oke, brother and sisters tetap masih bersama Brother Ju, ya. Nah, brother, sekarang ada question. Setelah tadi berbicara banyak sekali tentang brother juga perkembangan Harley, semuanya ya. Ini session ini kita menyebutnya dengan QQ. Nah, ini harus dijawab. Tapi susah-susah, jangan susah-susah. Enggak. Ini hanya pilihan dua, pilihan satu aja pilih. Kalau pertanyaan lebih ke pilihan hidup susah. Oke, yang pertama Mickey Rourke dalam film Harley Davidson and Marlboro Man atau Lorenzo Lamas dalam Renegade. Mickey Rourke. Oh, Mickey Rourke. Oke. Yang kedua nih. Ini lebih ke sebagai profesi brother nih ya. Bermain karakter dalam film komedi atau karakter dalam film drama? Karakter komedi. Komedi. Oke, siap. Kita bahas nih ya. Pertanyaan yang pertama tadi, brother memilih Mickey Rourke. Kenapa itu? Ada sejarah apa? Mickey Rourke pada saat itu saya suka di film awalnya adalah Years of Dragon ya. Oh iya. Years of Dragon, nggak ada motornya sih sebetulnya. Iya, betul. Tapi aku lihat nih sosok, ini orang apa ya, manly banget ya, manly banget. Tapi saya masih normal, saya tidak menyukai semua jenis, tapi keren. Waktu itu pacar dia juga Lisa Bonet ya. Nah kayak gitu, tapi dahsyatnya, legend. Udah gitu, tiba-tiba dia bikin film, ada judulnya Rumble, bro. Dia menjadi seorang apa namanya petinju kalau nggak salah ya. Tapi bukan wrestling, beda. Wrestling kan baru sekarang. Dia pakai motor. Oh iya, yang kuning apa? Bukan. Nah itu motor dia dipakai itu Honda sebetulnya. Honda? Apa Yamaha gitu, saya lupa. Pokoknya bukan Harley. Jadi dia udah anak motor. Saya suka karena dia anak motor. Lalu aku punya kan majalah yang namanya The Harley Davidson Company mengeluarkan majalah itu tentang history and tokoh yang dibagi ke itu satu bundle dua seri. Saya punya itu dapat kiriman dari sahabat saya. Itu anak Project Pop si Ujo yang pergi ke Amerika, dia kasih itu buat saya gitu kan. Nah, akhirnya baca ternyata di situ termasuk ada Pak Harto, ada Saddam Hussein, tokoh-tokoh dunia seperti Martina Navratilova, pemain drummer U2, Larry Mullen, semua pakai termasuk di dalamnya satu tokoh Mickey Rourke yang ada di situ. Di samping di situ ada Bret Michael dan sebagainya. Mickey Rourke. Dan dia memang bad boy biker banget. Dan yang fenomenal yaitu dia bikin film Harley Davidson Marlboro Man. So itu film cerita itu kalau orang yang ini nggak oke. Tapi menurut saya itulah realita manusia dengan segala kekurangan kita konyol ya. Wah itu film cerita juga bagus. Kalau gitu sebenarnya adapted lebih modern daripada Easy Rider sebenarnya kan gitu juga. Terus juga John Travolta bikin Wild Hog juga adalah kepolosan dan kekonyolan orang-orang. Sama kayak gitu. Nah, lihat gitu juga. Nah, sampai akhirnya dilihat di situ saya juga sempat terkecoh lah. Pada saat itu kan bayangan saya tuh bikers itu Lorenzo Lamas. Tapi pas nonton Harley Davidson Marlboro Man pada saat itu di kalangan anak motor itu film ini banget ya. Terus saya nonton di bioskop sengaja ngumpulin duit kan. Motor saya masih CB. Pas saya lihat tuh gila itu tahun kan 94. Tahun berapa ya? 94. 91, tapi bercerita tahun 96 loh. Iya, benar. Bercerita 96. Jadi itu dia loncat kan. Loncat. Dia akan berikan bahwa di sini Burbank Avenue akan dijadikan lapangan terbang dan sebagainya. Pas gua lihat
sosoknya ternyata ngepang dengan motor, dengan jaketnya bukan jaket biker motor seperti umumnya, tapi racing gitu kan. Ini apaan pas lihat motornya? Gila, trundul banget. Itu saya bolak-balik. Kalau zaman sekarang enak ya, lihat di Google, terus kita ini aja download gimana speknya. Itu nggak ketemu, bro. Wah, nggak ketemu, ini gimana? Nggak ketemu, saya nyari detail per detail. Pokoknya besok harus wujudkan. CB gua harus jadi Marlboro Man. Set silver pakai pilok, dan jadi. Orang-orang bilang, termasuk emas saya bilang, motor di tukung gitu, apaan, katanya nggak ada spakbornya. Orang yang nggak tahu tentang Marlboro Man, itu mandang sebelah mata. Indonesia kan nggak terlalu banyak tahu tentang kayak begitu. Tapi kalau orang yang tahu saya pakai motor Honda itu, udah pakai Marlboro Man CB itu, orang gila, ini motornya Mikiro gitu kan. Dan saya pada saat itu juga teman-teman sampai ya nggak tahu entah gimana di kantor tempat aku kerja di Project P, orang kostum, orang apa-apa, kalau dia nonton film Mikiro atau ada Mikiro, ada namanya Ayang, orang yang wardrobe, dia desainer dan dia fotografer. Bang, kalau aku lihat Mickey Rourke tuh ingat sama abang gitu kan. Padahal kalau pikir-pikir jauh gitu kan, kayak gitu. Tapi karena sukanya mungkin ya orang-orang jadi kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah, aku pakai Marlboro Man. Itu aku punya 3 kali seri Marlboro Man. 1 dari CB. Nah, kemudian hari aku punya Magna. Kalau aku punya Heritage Heritage dan Road King pada saat itu nggak mungkin lah aku custom kan. Dan itu juga basicnya adalah FXR. Aku nggak punya FXR. Ya pikir Sporter dulunya. Nah, dulu yang punya satu-satunya hanya di situ, di apa namanya, di siapa itu, ada orang Chinese di Semarang yang bikin dari Sporter. Yang menurut aku juga jelek pada saat itu, ya bukan menghina ya. Tapi Koalin kalau nggak salah, Koalin bikin Sporter. Wah, ini Marlboro Man, enggak juga gitu kan. Aku cuma satu-satunya pernah majalah di Entusias, baca majalah Entusias yang dikeluarkan Hog Dunia, ada yang orang Belanda mirip punya. Nah, kebetulan di tahun itu ada yang jual si FXR. Ori ya? Ori. Enggak, FXR udah custom. Oh, custom. Udah custom. Udah mendekati Marlboro Man dan Atta. Oh ya? Itu yang punyanya adalah anaknya Bapak Sidikat Mono. Oh. Kang Agus, Mas Agus Sidikat Mono. Iya. Gitu. Konon katanya itu dijual lewat Nanang. Montir di Jakarta. Itu menurut aku paling persis. Pak, temanku di Jakarta, Rudi cerita, bro, ada yang jual Marlboro Man gini. Itu katanya kalau bikin film selalu bikin 10 katanya. Tapi itu untuk cadangan. Nah, itu bukan asli yang dipakai Mickey Rourke, tapi itu kan kalau Mickey Rourke ada kecelakaan, itu motornya nggak mungkin bikin. Jadi bikin itu udah ada 10. Si Renegade juga sama, bro. Jadi Renegade itu juga bikin 10. Habis film itu, serial itu diputar, dan mereka, apa namanya, apa disebutnya, meet and greet, itu motor itu disimpan di Glendale, dan dijual. Bahkan diantaranya ada Amalea tuh dibeli, salah satunya jadi jenis Lea. Nah, si Marlboro Man juga begitu. Jadi kayak gitu, udah gitu, katanya itu salah satunya. Belum nggak bisa beli, harganya mahal banget pada saat itu. Nggak tahu kenapa, bro. Kesini tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu. Itu bilang lagi, Jo, ini yang Agus dulu, bukan Agus lagi, pemilik udah kejual ke siapa, mau dijual gitu. Ya udah gue beli gitu. Dengan segala konsekuensinya, udah rusak, udah cat belel gitu kan. Katanya begitu. Betul. Ya gue beli, ya itulah. Tapi dulu bentuknya? Marlboro Man. Marlboro Man. Cuma aku rubah dari ini aja, dari apa nama dashboardnya, karena dashboardnya pada saat itu dashboard yang cat eyes ya, cat eyes itu udah rusak, jadi aku ganti yang dashboard bikin gitu kan, jadi itu aja sih perubahan, cuma repainting terus. Jadi konon katanya itulah 10 dari persiapan itu. Jadi jenisnya sama, semuanya sama. Gitu. FXR Brother nih. Jadi kan itu impian pingin punya Marlboro Man dari dulu. Malah Tuhan kasih yang aslinya gitu kan. Yang aslinya walaupun bukan yang dipakainya gitu kan, kayak gitu. Itu juga perlu ditelusuri lagi bener enggaknya. Tapi kalau dipikir-pikir, zaman itu zaman hari susah, mungkin saja bisa terjadi, bro. Bahkan ketika aku pakai motor WL pun, aku telusuri kisahnya, itu adalah peninggalan Jenderal Douglas MacArthur, bro. Di Morotai. Karena itu diambil Pasentani dulu dari Morotai. Aku dapat itu dari Tegap. Wah, ada apa ke Tegap ke Ferry ke saya gitu kan. Jadi zaman dulu mah kalau beli Harley bisa ditelusuri mana siapa orangnya. Nah, ini yang pertanyaan kedua nih.
kenapa Brother memilih karena memang basic dari komedi, gitu kan? Memilihnya menjadi komedian, maksudnya main film di komedi ya? Gimana? Saya pikir komedi itu adalah orang-orang smart. Oke. Yeah. Tidak bisa orang-orang komedi itu dilakukan hanya, ya komedian itu orang yang nggak smart. Jadi karena saya mungkin rasa ignorance, rasa keingintahuannya tinggi, curiousnya tinggi. Nah akhirnya aku akhirnya jadi senang film itu. Genre-genre komedi, drama saya suka, drama komedi apalagi dan sebagainya. Tapi lucu loh, saya tidak menyukai film komedi pure komedi, kayak siapa? The Mask tuh, Jim Carrey, taruh kayak gitu nggak suka. Slapstick gitu. Tapi aku suka misalnya Jack Black. Jack Black, terus Rockstar ya, School of Rock, terus banyak lah itu. Jadi film-film kayak gitu. Dan aku lebih menyukai kayak film-film drama komedi yang dibalut dengan musik. Gitu. Dan aku lebih senang juga film-film yang historis. Misalnya tentang genocide, bagaimana Hitler, bagaimana Turki melakukan, yang kayak gitu. Karena di situ juga selain sejarah, kita juga bisa melihat pemandangan-pemandangan, set-setnya atau propertinya motor, mobil pada zaman itu yang betul aku juga suka. VW aku tahu ternyata sejak zaman itu juga udah ada zaman Hitler. Waktu invasi ke Polandia juga VW juga, gitu kan, nggak gitu. Film semua suka lah, bro. Drama saya paling, komedi itu film komedi saya sebenarnya urutan ketiga saya suka. Yang pertama saya drama. Yang kedua adalah drama historis. Tadi tentang genocide, tentang apa, dan terakhir yang ketiganya yaitu film-film komedi ya.